Jauh konteksnya. Kalau Nur Muhammad itu bukan yang menciptakan dunia. Ada Nur Muhammad, ada juga Nur Ilahi, nurnya Allah. Gitu. Jadi pernyataan Juma, ya, Zulkifli Abbas yang mengatakan Muhammad adalah Allah itu salah atau sesat atau enggak? Sesat. Muhammad adalah Allah itu amat sangat sesat kalau saya bilang. Dengar tuh Juma pengikutnya. Dengar tuh pengikut Juma. Jangan ngikut terus. Kalau mengaku Nabi Muhammad itu adalah Tuhan atau Allah, itu sangat amat sesat. Nggak, dengar dia menegaskan ulang-ulang tuh. Jadi kalian ini yang pengikut si Jum ini kenapa? Jadi orang yang ini bang, saya tunjukkan. Kalau abang tidak percayakan, saya tunjukkan ya. Ini orangnya bang. Ini orangnya bang. Nih. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dia bilang gitu bang. Aduh, abang turun dulu baru naik lagi bang ya. Saya suka diskusi dengan abang nih. Abang kena pelanggaran. Turun dulu, kita diskusi lagi bang. Ya, abang turun dulu baru naik lagi ya. Nggak kena tuh. Jelas di situ. Ya. Silakan, fokus tema RK. Ini tema. Ya. Halo Susanto. Bisa buka kamera. Baru gerah nih saya. Baru sumuk banget ya. Oke, dibawalah kalau memang kayak gitu dibawalah ya. Dibawa. Naik lagi kalau abang yang tadi mau diskusi lagi, mau tanya iman Kristen, saya persilakan. Bisa buka kamera? Bisa. Oke, silakan. Juma kan sampai dipanggil teman. Kenyataannya, silakan bang. Kenapa? Kau naik buat apa? Udah keliru itu temanya. Kenapa nggak bahas itu? Apa? Bahas apa? Yesus bukan Tuhan kata Edis. Dia hanya hamba. Yang mana? Setuju nggak? Video terbaru Edis, Yesus bukan Tuhan, dia hanya hamba. Coba video yang mana? Coba kau tunjukkan. Video yang mana? Coba kau tunjukkan video yang mana? Videonya ada di face ini. Yang mana? Bilang gimana? Yesus bukan Tuhan, dia hanya hamba. Bapak Tuhan itu si Bapak. Saya rasa Edis gak ngomong kayak gitu deh. Makanya cari videonya. Kenapa saya orangnya ya katakannya tidak katakan tidak teman. Ya, kamu bisa lihat kalau Edis bagaimana saya kritisi nggak? Saya kritisi. Tetapi perkataan kamu itu salah. Kalau dia bilang Yesus adalah hamba, betul. Yesus adalah nabi, betul. Tapi Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Dia hanya hamba, bro. Kamu bukan hanya Matius. Hamba. Sekarang gini, kalau kau bilang hanya hamba, coba kamu dengar. Saya kasih logika kamu ya. Kalau kamu mengatakan Yesus hanyalah hamba, ya kan? Berarti ada kata hanya di situ, betul? Betul? Nah, kalau hanya berarti hanya dapat gelar hanya, berarti hanya dapat gelar hamba, betul? Kenapa di dalam Alkitab Yesus punya gelar hamba? Dia dikatakan sebagai anak Allah, dia dikatakan sebagai utusan, dia dikatakan sebagai Mesias, dia dikatakan sebagai Nabi, dia dikatakan sebagai Tuhan. Berarti nggak bisa dong menggunakan sebuah kata hanya. Sebentar. Betul kan? Kenapa Yesus punya banyak gelar? Kenapa Yesus punya banyak panggilan? Coba. Sebentar. Berarti perkataan Edis mengatakan Yesus adalah hamba? Betul. Yesus adalah hamba Allah? Betul. Kenapa? Masalahnya di mana? Kenapa kamu menuhankan hamba?
Ya karena memang dia punya gelar sebagai Tuhan. Tuhan itu kan gelar. Oh. Dia kan dia bertuhan kepada Siapa Bapa. enggak kalau diksi mengatakan Yesus bertuhan itu salah. Ya, ada videonya. Nah, kamu yang bohong. Kalau diksi Ada. mengatakan Yesus punya Tuhan itu diksi yang salah. Ya, Ya, salah. karena Dia punya karena Yesus Tuhan. adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia punya Tuhan. Coba kamu buka. Enggak, coba kamu Matius coba 11:25. kasih dalil kepada saya bahwa kalau Yesus punya Tuhan. Jangan menggunakan data yang lain. Ya, Jangan Matius menggunakan data yang 11:25. lain, coba. Matius 11:25. Oke, Matius 11 ayat 25. Pagi-pagi baca Alkitab. Mantap, bos. Ya. Mantap pagi-pagi baca Alkitab nih. Semakin banyak yang murtad, teman. Kenapa? Pagi-pagi bukan baca Al-Quran, Alkitab yang dibaca. Enggak, kalau Al-Quran udah sarapan tiap hari. Coba, berapa? Matius berapa? Matius 11:25. Matius, sabar. 11 ayat 25. Kita baca ya. Edis aja udah sadar. Bang, patokan seseorang itu bukan berdasarkan... Patokan iman Kristen itu, standar iman Kristen itu adalah Alkitab, bukan manusia. Bukan RK, Enggak, bukan kan siapapun. Sekarang Edis lagi dieluk-elukan. Kita lihat, kita baca. Belajar Alkitab dengan saya di sini. Ya, kamu belajar Alkitab dengan saya di sini. Kamu lihat baik-baik, ya. Siapa toh kau murtad toh? Aku bersyukur padamu, Coba. Bapa. Kemudian anak manusia, mana? Coba, baca Alkitab ya. 25. Mana? 25, ya. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa. Betul? Tuhan langit dan bumi. Betul? Nah, Tuhan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya. Udah Tetapi cukup, engkau itu menyatakan aja. kepada orang kecil. Lihat baca. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Oke? Sampai di situ? Nah, ya. Pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah Oke. Allah disebut sebagai Bapa? Ya. Oke, tunjukkan di dasar Al-Quran mana kalau Allahmu dipanggil sebagai Bapa. Kalau ada saya mu'alaf. Ini kan kita bicara di Alkitab. Berarti Allah bukan, berarti poin pertama gini. Berarti poin pertama Allah Ini kan- bukan Bapa, betul? Kita lagi bahas. Iya, dengar dulu. Berarti Ini poin lagi pertama bahas Allah Islam. bukan Bapa. Betul? Kalau di Islam nggak kenal Bapak. Nah, berarti kamu nggak ngerti. Oke, kita lanjut. Di Islam nggak kenal Bapa. Mantap, kejujuranmu, Pak. Saya suka. Lalu di sini kita hubungkan ayat nih, Pak. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Nah, gimana lagi nih? Di dalam Matius 11 ayat 25 mengatakan seolah-olah Yesus punya Tuhan. Tetapi di sini Iya, Yesus aku dan mengatakan Bapa aku dan Bapa adalah satu. apa? Gimana tuh? Satu apa? Nah, kamu dengar. Satu apa? Dengar. Satu apa? Kamu dengar. Kalau satu apa? berbicara, ya kamu dengar. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, di dalam Alkitab menggunakan kata yang namanya echad. Jadi aku, Yesus sebagai firman Allah, dan Sang Bapa itu esa, kesatuan yang unity. Terus kalau mati, sama-sama mati. Enggak, siapa bilang? Siapa Waktu bilang saya disalib. Bapa juga mati? Kalau disalib jadi terpisah gitu. Siapa bilang terpisah? Saya nggak bilang terpisah. Katanya makanya satu apa? Yesus Bilang mengatakan terpisah. ketika firman itu menjadi manusia, firman Allah telah menjadi manusia. Saya jelaskan, kamu diam biar kamu ngerti. Ketika firman Allah telah menjadi manusia, Yesus Kristus memiliki dua kodrat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi siapa yang mati? Kodrat Ya. ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Bukan berarti Sang Bapa mati. Itu. Iya. Yang satu itu mati, Allah dan Bapa mati. Gini, Yesus kamu- mati. oke, kamu mengakui nggak Roh firman Kudusnya Allah kemana? adalah Allah? Roh Kudusnya kemanain? Cuma Yesus Ya, sama Bapa. Roh Kudus itu adalah Kudusnya pribadi kemana? ketiga di dalam Tritunggal Maha Kudus. Iya, kata Yesus, aku dan Bapa satu. Roh Kudusnya kemana? Roh Kudus Gimana? datang ketika hari Pentakosta. Roh Kudus adalah Roh Allah, Nggak bukan datang. Jibril, Pak. Sebelumnya nggak ada. Siapa? Aku dan Bapa satu. Roh Aku Kudusnya dan Bapa kemana? adalah satu, betul. Iya, Roh Kudusnya ada di mana? Roh Kudus adalah pribadi ketiga
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Itu kan roh Allah. Enggak, aku dan Bapak satu. Aku dan Bapa satu Roh artinya Kudus ada di kesatuan mana? yang unity. Enggak, aku dan Bapak satu. Roh Kudus Alkitab ayat-ayat lain, kamu dengar, ayat-ayat lain menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh Allah yang datang pada hari Pentakosta, bahkan sebelum dunia ada, Roh Kudus juga sudah ada. Oh, Roh Kudus sama dengan roh Allah. Ya, Roh Kudus adalah roh Allah dong. Bukan Oh, sama. namanya beda. Hmm? Ya. Kenapa Sinyalmu namanya beda? doib, sinyalmu doib. Kenapa namanya beda? Ada roh Allah, Roh Kudus. Sejak kapan Kenapa Roh beda? Kudus adalah nama? Saya tanya, Allah itu nama atau bukan? Bab. Sinyalmu doib. Bab Sinyalmu Islam setengah atas nama mati, Bapa, Pak. Putra, dan Sinyalmu Roh setengah Kudus. mati, Pak. Ngomong itu sinyalnya baik dulu, Pak. Baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus, benar gak ayat itu? Siapa Biar nama saya sengaja. Bapa? Saya sengaja nih. Siapa nama Bapa? Siapa nama Apa Bapa? kamu sinyal kamu doif? Baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Allah yang disebut sebagai Bapa itu, ya, Allah yang tunggal itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi, yaitu Putra, yaitu Anak, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus siapa namanya? Ya, Roh Kudus adalah rohnya Bapa yang keluar dan berasal dari Sang Bapa. Oh, Roh Kudus sama dengan Roh Bapa, sama. Ya, Roh Kudus adalah roh yang keluar dan berasal dari Bapa, saya bilang. Kamu jangan pelintir. Oh, roh Allah Kamu mengeluarkan kebanyakan Roh minum Kudus. kencing onta sih, Bang. Jadi gak ngerti, Bang. Agak susah. Roh Allah mengeluarkan Roh Kudus, gitu. Bukan roh Allah mengeluarkan roh. Dia Roh Kudus berasal dari Sang Bapa itu. Oh, sumber Roh Kudus dari Roh Allah. Oke, saya kasih kamu logikanya gini. Saya kasih kamu logika gini, Bang. Kamu dengar baik-baik. Kamu punya tubuh gak? Punya Punya jiwa jiwa? dan roh. Oke, sekarang Ya, kalau roh pikiran, kamu itu, jiwa. roh kamu itu adalah roh kamu nggak? Saya Kenapa ini udah satu ketawa? paket, Bang. Sudah satu paket. Nah, kamu sebagai satu paket Jiwa, disebut jasad, sebagai dan roh. kamu sebagai satu paket disebut sebagai manusia atau tidak? Terus Yesus sebelum ke dunia. Jangan bentuknya lari apa? ke Yesus dulu. Iya. Saya tanya, kamu Yesus mengerti? Kamu sebagai manusia punya satu paket itu disebut sebagai manusia atau bukan? Yesus sebelum ke dunia bentuknya apa? Jangan lari kemana-mana, biar kamu ngerti. Biar kamu ini kan ngerti. bicara Tritunggal. Saya tanya, Yesus iya sebelum kita ke bicara dunia Tritunggal. Kamu jangan lari-lari dulu biar otak kamu ngerti. Yesus Roh sebelum ke kamu dunia disebut bentuknya sebagai apa? manusia atau tidak? Gak bisa jawab, bingung. Yesus sebelum ke dunia. Kemudian bentuknya kedua, apa? Bang, dengar baik-baik. Firman Allah adalah Allah bukan? Yesus sebelum ke dunia bentuknya apa? Jangan lari-lari. Biar kamu ngerti. Bingung, kan? Firman Allah adalah Allah enggak? Kamu yang bingung, bukan saya. Ayo. Sebelum Pakai Yesus logika ke dunia, nih. Sebelum Yesus ke dunia dia ada di mana? Yesus dalam sebelum dunia NRK en hologos, ya. Sebelum dunia Apa ada dia itu? sudah ada dan dia ada dalam kekekalan itu. Kekekalan Ya, yang bentuknya tidak apa? bisa dihitung oleh apapun. Bentuknya apa? Iya, dia adalah firman Allah. Bentuknya apa? Iya, esensi Allah itu tidak terlihat. Iya, Yesus. Sehingga sebelum esensi Allah yang tak terlihat itu menyatakan diri lewat firman-Nya. Jelas kan? Yesus Esensi Allah yang tidak terlihat itu menyatakan diri lewat firman-Nya dan firman itu menyatakan diri dalam manusia. Ya. Menjadi manusia dan diam di antara kita, bukan menjadi batu, Bang. Yesus sebelum ke dunia jadi apa dia? Yesus adalah firman Allah, kan saya sudah ngomong jelas. Firman Allah. Firman Biarkan, Allah, saya Allah biarkan. bukan. Firman Allah adalah Allah. Firman Allah adalah Allah bukan, saya tanya balik. Firman Allah adalah Allah. Firman Allah itu kolik atau makhluk? Waktu firman jadi manusia. Jawab dulu. Waktu firman Jangan jadi cuma manusia, tanya terus. Firman Allah itu kolik atau makhluk?
Waktu Yesus jadi firman. Jangan diam dulu. Firman Allah itu kholik atau makhluk? Jawab dulu. Waktu Allah berfirman, Yesus Kenapa takut ditanya firman Allah itu kholik atau makhluk? Menurut Anda firman Allah itu kholik atau makhluk? Coba jawab. Coba buka mute-mu. Firman Allah itu kholik atau makhluk? firman itu ucapan, bukan makhluk. Saya nggak tanya. Oh, jadi firman Allah itu adalah makhluk, betul? Ucapan. Saya tanya cuma 2 opsi. Firman Allah itu kholik atau makhluk? Nggak bisa diopsi, dia ucapan. Gimana sih ucapan? Jadi makhluk. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman itu ucapan. Bingung. Bingung. Sampai di sini jadi bodoh dia langsung. Nggak bingung. Ucapan, Sampai di sini teman, dia langsung jadi bodoh teman. Ya. Ucapan Tuhan. Sampai di sini dia langsung jadi bodoh. Ucapan. Sekarang saya tanya, kalam Allah adalah Allah enggak? Milik Allah enggak? Ya, bersama dia ucapannya. Nah, kalau bersama dia, kalam Allah itu kekal enggak? Ya ucapan dia. Saya tanya, firman Allah itu kekal enggak? Firmannya yang kekal Allahnya. Saya tanya, firman Allah bukan enggak kekal firmannya? Yang kekal tuh zat Allahnya. Allah, berarti firmannya enggak kekal. Firmannya adalah ucapannya. Saya tanya, firman Allah enggak kekal. Firmannya ucapannya. Allah itu kekal, firman Allah kekal enggak? Ya, namanya ucapan gimana? Firman. Berarti firman Allah enggak kekal. Firman itu enggak sesuatu yang abstrak. Kenapa muter, Oon? Jawab, botol. Firman itu bukan benda. Saya tanya kamu, kata benda dengan benda beda. Makanya sekolah. Kau dengar baik-baik. Firman itu. Kau dengar dulu. Ucapan itu. Firman Allah itu kekal atau tidak? Firman itu ucapan. Saya tanya, dia ucapan Allah itu kekal nggak? Takut jawab, malu dia. Kamu bukan takut, nggak ngerti kamu. Enggak, makanya kamu kalau nggak ngerti, kamu kasih saya mengerti. Saya tanya, firman Allah itu, ya, itu pencipta, kau bilang bukan pencipta. Sekarang saya tanya, firman Allah itu kekal nggak? Coba definisi firman apa? Kita berbicara firman ini, pandangan kekristenan berbeda dengan pandangan Islam. Saya lagi tanya pandangan Islam. Seperti apa pandangan Islam tentang firman? Firman itu kekal nggak menurut Islam? Iya, definisi firman apa? Saya lagi tanya kamu yang jawab. Jangan bebankan pertanyaan saya untuk saya jawab. Firman itu kekal nggak? Saya tanya menurut Islam. Iya, makanya kita sepakat dulu firman itu apa. Jangan kamu jangan dengan saya. Jangan muter. Firmannya Allah itu pencipta, kekal atau tidak? Kalau bukan pencipta, dia kekal atau tidak? Kamu paham. Oke, saya kasih mengerti kamu, diam kamu. Diam. Saya jawab, kamu balik jawab pertanyaan saya ya. Diam kamu. Di dalam Alkitab ada 3 hal. Itu logos, remata, dan graphe. Ya, logos inilah yang bersama-sama dengan Allah, itu dikatakan firman. Di dalam serapan bahasa Indonesia, ya, perkataan juga terjemahkan sebagai firman. Tetapi perkataan ini dalam bahasa Yunani namanya remata. Graphe itu tulisan, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia serapan diterjemahkan sebagai firman. Tetapi yang bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah NRK and logos, bukan NRK and remata, bukan. Ya. Jadi logos itu berbeda, logos itu bersama-sama dengan Allah. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tolong kamu jelaskan firman itu apa menurut pandangan Islam. Lalu kamu menjelaskan kepada saya, firman itu kekal nggak dalam Islam? Jawab, buka mic-mu. Buka mic-mu, jawab. Firman itu perkataan Allah. Kekal nggak? Yang kekal yang berfirmannya. Berarti yang firmannya nggak kekal. Yang kekal yang berfirman. Iya, berarti kamu ngomong firman Allah nggak kekal, bilang. Yang kekal yang berfirmannya. Nih goblok, setan. Ya, saya tanya, firman Allah itu kekal nggak? Saya tanya. Kamu jangan buat saya marah. Kok botol kali kau teman, serius, soon kali. Yang kekal yang berfirman.
Iya, kamu nggak ngerti ya? Saya tanya firman Allah itu kekal nggak? Yang kekal yang berfirmannya. Berarti yang hasilnya itu tidak kekal. Gak bisa jawab. Karena apa? Iya, Bojak yang kekal yang bontung. berfirman. Yang kekal yang berfirmannya. Berarti yang firmannya kekal. Hah? Yang berfirman Firmannya kekal. enggak. Firman kekal. Yang kekal yang berfirman. Cuci piring sana, cuci piring. Kau pergi cuci piring saja di sana. Inilah akibat orang yang nggak jujur, teman. Kenapa saya bilang nggak jujur? Ya, dia tidak berani mengatakan firman itu tidak kekal. Firman Allah itu kekal. Dia nggak berani ngomong. Kenapa? Gak jujur, on. Ya, bukan emosian. Memang kayak gitu saya. Ya, silakan naik. Ya, Susanto naik. Tinggal jawab aja, Rojan. Kenapa susah untuk jujur kalian? Hah? Halo Susanto, Kristen atau bukan? Islam. Buka kameranya. Buka. Memang tabiat pendusta. Pakai handuk, Pak. Pakai handuk, tutup. Ini tak pakai kaos ya? Tak pakai kaos bentar. Ya, pakai kaos lah. Pakai kaos, Bentar. Pak. Oke, siap. Mantap. Gas, Pak. Gas. Satu kata, teman-teman, kita kencangkan. Memang rojanon kalian ya. Memang rojanon. Memang kesal saya. Kenapa? Kebanyakan ngejedukin kepala. Jadi agak susah untuk mengerti. Ya. Iya, memang. Gitunya teman-temannya. Gitunya mereka teman-temannya. Kalau jujur, murtad mereka. Oke. Pak, menurut Bapak, firman Allah itu kekal nggak? Kekal. Nah, kayak gini, selesai, jelas. Gak langsung jujur nih, terbuka. Kenapa Bapak bisa mengatakan firman Allah itu kekal? Ya itu firman itu ternyata buktikan Al-Quran itu kan dari firman Allah. Sekarang masih ada dijaga. Kekal. Ya. Nah, jadi firman Allah kekal. Kekal. Nah, Terus gimana? udah selesai. Sekarang saya pun mengatakan firman itu kekal. Allah itu kekal, firmannya juga kekal, betul? Ya. Terus? Nah, sekarang firman yang Bapak lihat itu apa, Pak? Ucapan Allah. Ucapan itu bisa dilihat enggak? Ya nggak bisa. Ucapan itu bisa dilihat kecuali menjadi Loh, menjadi firman-firman ini kayak di Al-Quran itu loh. Nah, Quran itu buku Firman atau Allah. bukan? Quran itu buku enggak? Buku. Nah, Buku. Bapak bisa melihat ucapan itu ketika firman itu ada dalam buku, betul? Bukan maksudnya terus ucapannya bisa dilihat, enggak. Tapi kan sudah tersirat di dalam buku. Iya, Apa yang ucapan yang dikatakan tersirat Allah. di dalam buku itu bisa dilihat kan? Dan dibaca kan? Nah, yang di hurufnya yang bisa dilihat, bukan kata-katanya. Bisa dibaca, Bisa dibaca. bisa dilihat. Hurufnya loh ya, bukan firmannya. loh. Iya, bisa disentuh. Betul, saya paham, bisa disentuh. Bisa dilihat, bisa dibaca. Gitu aja. Nah, awalnya firman Allah itu tidak bisa dilihat, betul? Ya, Tetapi ketika dia hurufnya itu menjadi buku, bisa dilihat. iya. Nah, sekarang ketika hurufnya menjadi buku, bisa dikatakan kekal atau tidak? Kekal. Kekal, itu. Jujur. Lah ya, gimana? Nah, begitu juga dengan kami, Pak. Ketika kami bilang firman Allah itu kekal, firman itu menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Yesus adalah bukan benda mati seperti buku. Sabda yang hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kekal nggak? Kekal. Bukannya terus gini loh Pak, ini kan versi Gimana? Kristen sama orang versi Islam. Kalau semua itu Anda, saya, gunung, semua bumi, matahari itu dari firman Allah. Bukannya terus dituhankan. Firman Tuhan. Yang ini kalau memang kekal. Kalau Oke. ini maksudnya ya, Gimana? kalau bumi itu bisa hancur. Sebentar Pak. Ada tamu sebentar aja, 1 menit. Siap. Kita tunggu.
Kita tunggu. Keren. Yang kaget saya, teman. Oke, gak apa. Bang Farhan sabar ya. Nanti kita diskusi enak nih, menarik nih ya. Ya. Biar kita kebuka satu persatu, teman. Kita kebuka satu persatu. 1K, teman-teman, jangan lupa follow Bang RK. Jangan lupa share ya. Ya, share live Bang RK ya. 1.000 orang kita kompak, kita share akun live Bang RK ini, teman-teman ya. Kita share. Soalnya ini akun baru Bang RK. Kita share ya, teman-teman ya. Kita bantu share-nya, teman-teman ya. Ini akun baru Bang RK, kita share teman-teman ya. Akun besar Bang RK kena pelanggaran. Jadi Bang RK nggak bisa pakai akun besar. Jadi kita pakai akun kecil ini untuk live sambil menunggu akun besar Bang RK ya. Sabar ya Bang Farhan ya. Sedikit lagi ya Bang ya. Oke, silakan. Jelaskan Pak, silakan jelaskan. Gini, Allah berfirman. Kun sudah menjadi apa butuhnya, mau jadi manusia ya manusia, mau matahari ya matahari, bumi ya bumi, langit ya langit. Cuma kun aja sudah terwujud. Bukannya terus yang firman itu dituhankan. Kalau Anda menuhankan firman, itu berarti Anda bisa menuhankan semua orang, gunung, pohon, bumi. Ketika dia mengatakan kun, Pak, ya, itu dia berfirman, betul? Dia firman, betul? Punya firman, betul? Iya. Nah, firman itu melekat dan bersama-sama dengan Allah atau tidak? Ya melekat. Terpisah atau tidak? Ketika dia mengatakan kun fayakun, yang keluar dan datang dari Allah itu ketika mengatakan kun itu, dia melekat dan itu dia itu, Pak. Menurut Bapak bisa terpisahkan atau tidak? Itu gini, Pak ya. Seumpamanya tergantung dari konteks. Makanya seumpamanya Anda bilang, nah ini kan mengatakan Tuhan ini ya, Tuhan ini kun. Jadilah bumi. Gitu, Pak. Jadilah bumi. Bumi jadi. Jadilah laut. Laut jadi. Terus kalau menurut percayaan Islam, bukannya terus yang dikatakan Allah itu bukannya jadi Tuhan. Gitu loh, Pak, kayak Yesus. Gini, Yesus Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Simpel, Pak. Iya, tahu ini simpel, saya. Pak. Coba Bapak mengerti baik-baik. Saya saya ngomong sama Bapak. Ini perkataan saya yang keluar. Iya. Tetapi tindakan berfirman yang ada dalam diri saya ini itu melekat dengan saya atau tidak? Iya, Tuhan, ucapan dari Anda, kan? Nah, ketika dia mengatakan kun, apakah yang melekat dalam diri saya ini terpisah dari saya? Ketika Ini saya kalau mengatakan Allah. kun, atau saya ketika gini Pak. Ketika saya mengatakan kun, atau saya mengatakan jadilah, ya, jadilah buku. Saya menulis buku nih. Iya, oke. Iya. Oke. Lalu buku ini jadi. Apakah saya tidak punya firman lagi, Pak? Masih banyak firman Anda. Masih ada. Betul? Nah, sekarang begitu pula Allah, ketika Allah mengatakan kun yang berasal dari dalam dirinya, yang melekat dari dalam dirinya, ketika dia mengatakan kun, itu dia terpisah atau masih ada? Allahnya masih ada. Firmannya masih ada enggak? Firmannya masih ada enggak? Ya menjadi apa? Tergantung jadi pohon atau jadi saya tanya, firmannya masih ada enggak? Saya enggak tanya, firmannya masih ada enggak? Firmannya sudah menghilang menjadi apa yang dikehendaki Allah. Kalau menghilang berarti Allah tidak punya firman setelah dia berfirman. Loh, gini loh, Pak. Bukan punya saya. Gini benar enggak? Ya, Logikanya gini enggak? Ketika logika Bapak, saya ulangi lagi. Logika Bapak ketika Allah mengatakan kun, apakah Allah tidak punya firman lagi karena dia sudah terpisah? Punya. Loh, punya. Punya, berarti masih melekat. Nah, sekarang ya, firman Allah adalah Allah atau bukan? Apa? Firman Allah adalah Allah bukan? Firman Allah bukan. Bukan. Lalu firman Allah kalau bukan Allah, saya ulang lagi. Kalau firman Allah bukanlah Allah, lalu firman Allah ini siapa? Ucapan Allah. Yuk, terus bukan dialahkan, bukan. Gitu loh, Pak. Oke, coba jelaskan. Jelaskan. Bukannya Allah. Tapi firmannya. Bukan Allahnya itu sendiri jadi firman. Contoh, kayak sepeda motor. Sepeda motor punya rang keluar asap. Apakah asapnya itu jadikan motor? Gini, Pak. Itu nalarnya. Ketika Bapak mengatakan firman Allah bukan Allah, lalu yang berfirman itu siapa? Allah.
Loh, Firman Allah adalah Allah. bukan. Kok tadi Bapak bilang Allah, sekarang Bapak bilang bukan lagi. Gimana, Pak? Bukan firmannya, jangan kamu jadikan yang berfirman. Gitu loh, Pak. Gini, Firmannya Pak. firman. Coba jelaskan. Jelaskan. Silakan. Allah berfirman, ya kan? Jadilah gunung. Jadilah gunung itu firman. Ya. Terus jadi gunung belegedes. Kan jadi kekal di dunia besok hancurnya sampai hari kiamat. Firman kayak ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi buku Al-Qur'an. Bukannya terus dijadikan itu, bukunya jadikan Tuhan, gunungnya jadikan Tuhan. Ya benar masih melekat. Tapi bukannya Allah ya Allah, firman ya firman. Gitu loh, Pak. Berbeda. Jadilah gunung jadi gunung. Gitu loh, Pak. Gunungnya ya bukan jadikan Tuhan. Kayak Yesus, Maria, Pak, Maria. beda. Berarti Bapak tanggapannya salah, Pak. Bapak salah tanggapan. Makanya saya tadi bilang, Pak, Bapak salah tanggapan. Makanya Gimana? pandangan kekristenan berbeda dengan pandangan Islam, Pak. Beda mengenai firman. Oh, coba tak jelaskan gimana kalau Gini, bedanya gimana, Pak. Kristen. Nanti Pandangan Bapak katakanlah tadi, ada. ya. Menurut Bapak, firman yang keluar itu adalah perkataan, betul? Betul. Nah, itu sudah terjebak Bapak di situ. Kok terjebak? Nah, Terus karena emang pandangan tidak bisa Kristen, berkata? pandangan Kristen tidak seperti yang ada dalam pikiran Bapak. Loh, aneh soalnya Kristen itu. Bukan aneh gini, karena kalian salah, Iya. kalian terlalu banyak dijelaskan daripada ustadz-ustadz yang tidak mengerti juga tentang kekristenan. Gini, Pak, dengar baik-baik. Enggak, ya mainan itu dilihat dari Gini, apa dengar yang baik-baik, kelihatan, Pak. Nih, Pak. Ya. Di Alkitab, Pak, saya kasih tunjuk, Pak. Ya, Ya. ada 2 hal, Pak, yang harus kita perhatikan. Ada 3 Ya. hal, yaitu firman, Pak. ya, diterjemahkan sebagai logos. Ya, logik, ya, pikiran Allah. Kemudian, ada yang diterjemahkan sebagai remata, Pak. Memang ini terlalu dalam, tapi memang Bapak harus mengerti. Remata ini perkataan, Pak. Bukan logik, bukan logos, Pak. Kemudian ada yang namanya grave, Pak. Grave ini tulisan, Pak. Ya, Al-Quran yang dibukukan itu namanya tulisan. Betul? Ya. Nah, tetapi yang kekal itu adalah logos, betul? Tuhan, Allah. Logos. Yang punya Tuhan, betul? Yang Ya, bersama-sama Allah yang dengan punya Tuhan sejak semula, logos itu, betul? Ya. Nah, sekarang yang grave itu tulisan, betul? Mm-mm. Al-Quran adalah tulisan, betul? Iya. Nah, Alkitab juga adalah tulisan, Pak. Tetapi Yesus itu bukanlah tulisan itu yang Bapak maksud. Yesus itu bukanlah tulisan yang Bapak maksud, Al-Quran itu bukan. Tetapi Yesus itu adalah logik yang logos yang sejak semula itu yang saya bilang tadi di pertama. Sampai sini Bapak mengerti? Jadi pandangan firman dari pandangan kekristenan dengan pandangan Islam itu sudah berbeda, Pak. Ya berbeda, aneh Kristennya. Karena di kitab juga Lukas 4 ayat 8 kan sembahlah Allah. Dia mengatakan seperti itu. Bukannya dia sendiri sebagai Allah. Lukas Siapanya? 4 nomor 8. Lukas 4 Ya. nomor 8 kan sembahlah Yesus adalah Allah, Pak, bukan Allah, Allah. Allah ya udah terserah. Tapi sembahlah Allah gitu. Sembahlah Allah. Betul? Nah. Iya. Sembahlah Allah. Nah, firman Allah adalah Allah enggak? Logiknya Allah yang pertama adalah Allah bukan? Iya, Allah. Ya udah, Yesus adalah Allah, selesai. Loh, kok bisa wong sembahlah Allah? Lah ini, makanya Bapak perhatikan baik-baik. Nih, sok. Saya telepon. Oh, dibawalah. Gimana lah? Farhan, nggak apa-apa. Kita main-main. Memang saya sengaja mainin. Farhan, coba naik Farhan. Farhan, coba Bang Farhan silakan. Oke, mana nih Susanto? Oke, Farhan silakan. Typing di bawah biar saya ini ya. Nggak apa-apa. Kita muter-muter dulu teman. Saya memang suka muter-muter. Gimana? Oke, sudah? Sekarang coba Ya. Bapak jelaskan. Yang tulisan itu adalah Al-Quran, betul? Betul. Nah, sejak semula, pertanyaan saya, sejak semula, Pak, ya Allah, ya Rabbi, la huwala wa taqata illa billah, astagfirullahaladzim. Sejak semula, firman Allah itu melekat dengan Allah enggak?
bersama-sama dengan Allah enggak? Iya. Ya, jadi firman Allah itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, betul? Enggak. 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 Firman Allah itu sehakikat dengan Allah enggak? Sehakikat. Ya udah masuk Kristen, Pak. Udah, Pak. Ini, Pak. Loh, kenapa kok Kenapa saya bilang Bapak masuk Kristen? Udah jelas nih, Bapak pandangan itu Kristen, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bapak udah Kristen dari tadi. Itu kan cuma asumsi Kristen. Bukan asumsi Kristen. Harusnya Bapak ini pandangan-pandangan Kristen. Bapak ini bukan Islam ini. Bapak ini Kristen. Loh, 2 Yohanes 9, 1 ayat 7 coba. Yang mana? Yang mana? Coba. 2 Yohanes 1 ayat 7. Berapa? Siapa yang menyatakan? Hah? 2 Yohanes. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 coba dibaca. Nah, ini bagus tuh, pintar Bapak. Saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul. Seperti Bapak nih. Nah, iya. Nah, kamu tuh kenapa bisa? Enggak. Dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus. Matikan dulu, bilang ini lebih penting. Saya mau murtad, bilang begitu. Tolak dulu telepon itu, bilang saya mau murtad. Ya, jangan dulu, saya sedikit lagi mau murtad, bilang gitu. Tolak, pencet, tolak. Itu pasti sudah, jangan hati-hati Pak RK itu biasa murtadkan orang, jangan. Katanya. Bilang, Pak, jangan telepon saya sedikit lagi mau murtad ini. Bilang gitu. Ngapain kau? Memang iblis ini pengganggu sih, memang sih. Nih Pak, 2 Yohanes 1 ayat 7, udah dengar? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya buka balik kameranya. Ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Telah datang. Ya, koma saya kasih ini ya. Sebagai manusia. Berarti sebelum dia menjadi manusia, dia apa? Sehingga dia datang. Apa yang bilang Tuhan? Lah, ini saya bilang nih. Mengerti. Coba. Gini. Gini, Pak. Bapak mengerti bahasa Indonesia. Bahwa, coba, Bapak, saya minta Bapak jujur ya. Bapak jujur ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang. Berarti sebelum dia datang menjadi manusia, dia siapa, Pak? Enggak tahu, dia juga belum jadi Tuhan. Nah, kamu harus paham. Berarti sebelum dia menjadi manusia, Pak, dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Anda besok kalau meninggal diusir sama Yesus. Matius 7, coba dibaca. Matius 7, Pak. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan saja, yang tidak melaksanakan kehendak saja diusir. Apalagi yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak. Enggak ada, semua Anda membuat kejahatan. Nyala. Apalagi yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak. Itu akan lebih dimasukin ke neraka jahanam, Pak. Karena Yesus bukannya Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Mau kita buktikan? Iya. Oke, sekarang. Tuhan. Gini. Sembahlah Allah gitu loh. Gini. Oke. 8 coba. Kita diskusi yang santai-santai aja, Pak. Gini, Pak. Ya, iya. Yesus adalah utusan. Saya ikuti permainan Bapak. Betul? Ya. Sepakat? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang Oke. Kita baca Yohanes 17 ayat 3, Pak. Oke. Kita baca Yohanes 17 ayat 3, Pak ya. Oke. Mantap. Saya suka Bapak. Siapa tahu Bapak murtad nih habis ini, Pak. Enggak bisa. Wong jelas di sini tertera inilah hidup saat kekal. Yang kekal satu-satunya Allah yang benar. Oke, Pak. Kita baca baik-baik ya, Pak ya. Kita baca baik-baik ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ayat apa itu? Yohanes 17 ayat 3, Pak. Inilah hidup. Nah, Bapak lihat baik-baik ini, Pak. Lihat baik-baik, Pak. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar. Allah yang betul. Benar. Yang benar dan mengenal Yesus dan mengenal yang Kau utus. Yang Engkau utus, betul, Pak. Sekarang, Pak, pertanyaan saya, Pak. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, percaya Allah dan percaya utusan yang bernama Yesus atau Muhammad. Ya, utusan itu. Percaya Yesus atau Muhammad di situ. Udah menyatakan Yesus sendiri. Saya paham, saya bisa jelaskan kenapa Yesus dikatakan utusan.
Sekarang saya tanya, di situ poin pertama, untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya utusan yang bernama Yesus atau Muhammad. Kok tadi kok Muhammad sih? Sesuai konteks dong, Pak. Ini kan Muhammad. Jangan sampai batuk-batuk. Tarik napas, minum air putih dulu, Pak. Kok Muhammad larinya kok bisa ke Muhammad tuh gimana? Apanya tadi kan temanya? Iya, tema kita, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Kita baca ayat selanjutnya, Pak. Berarti bukan Muhammad ya, Pak ya? Yesus ya di sini ya. Selanjutnya, Pak, ayat 5, Pak. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada, Pak. Oke? Nah, pertanyaan, Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Utusan yang mana yang sudah ada sebelum dunia ada sama seperti Yesus? Utusan yang mana? Maksudnya utusan yang mana? Saya ulang lagi. Yesus adalah utusan, kan? Inilah hidup yang Iya. Coba baca ayat yang kelima, Pak. Baca ayat kelima, Pak. Baca ayat kelima. Yang kau utus. Coba baca. Baca Yohanes 17 ayat 5, Pak. Ya itu udah selesai. Makanya Bapak lihat baik-baik sini. Saya ulang lagi, Pak. Yesus di ayat kelimanya adalah utusan yang sudah ada sebelum. Ya utusan toh. Sebelum dunia. Baca ini, baca dulu. Iya tahu. Sebelum dunia. Kan utusan. Enggak, saya tanya. Sebelum dunia. Sebelum dunia ada kan? Terus kenapa? Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini. Yesus kan adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Pertanyaan saya. Utusan mana yang sudah ada sebelum dunia ada? Yesus. Selain Yesus siapa? Ya Muhammad. Tanya. Sejak kapan Muhammad ada sebelum dunia ada? Gimana? Sejak kapan Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Loro, bingung. Dengar. Sejak kapan Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Sejak kapan? Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Ya sejak Muhammad lahir tahun berapa itu? Tahun yang keberapa? Nah, saya tanya, sebelum dunia ada Muhammad sudah ada belum? Sama seperti Yesus, sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Oke, mana eksistensi dari Muhammadnya, Pak? Ya itu sudah di Al-Quran disebut. Saya tanya, keberadaan dan eksistensi pekerjaan yang dilakukan Muhammad sebelum dunia ada itu apa pekerjaannya? Loh, kok pekerjaannya maksudnya gimana? Ya enggak ada kerjaan. Belum karya dari Muhammad sebelum dunia ada itu karyanya sebagai apa? Fungsionalnya sebagai apa? Kan Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Nabi sejak kapan? Loh, sejak yang di umur 40 tahun dia nobatkan sebagai nabi. Berarti bukan sebelum dunia ada. Sejak 40 tahun baru dia menjadi nabi. Tapi menurut Milah Ibrahim. Kayaknya memang Pak. Kayaknya Bapak dengar baik. Jenengan ini dijelaskan. Coba ngerti baik-baik. Gini Pak. Dengar Pak. Ya dengar baik-baik. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Oke. Sekarang Muhammad sudah ada atau belum sebelum dunia ini ada? Buktinya mana eksistensinya? Eksistensinya di Mauful Mahfuz. Mana? Ditulis di Mauful Mahfuz. Ya, itu. Kapan itu? Mauful Mahfuz itu ditulis kapan? Kapan ditulis? Ditulis di Mauful Mahfuz, di rahasia Allah di sana. Masya Allah. Kan Bapak mengatakan Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, betul? Iya. Nah sekarang, ketika Nabi Musa membelah lautan, pernah dengar cerita itu? Iya. Nabi Muhammad di mana? Masih di akhirat. Eksistensinya mana, Pak? Saya juga bisa ngomong kayak gitu. Eksistensinya mana? Eksistensinya dia sebagai belum ada rencana mati sudah direncanakan. Berarti dia tidak ada kehendak. Dia akan turun. Berarti sebelum dunia ada Muhammad tidak ada kehendak apapun. Sudah ada. Ya, kalau ada kehendak coba tunjukkan ketika Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Gini loh Pak, bukannya terus yang ada belum ada di dunia, tapi yang otomatis dia itu sudah direncanakan, dia bakal tahun berapa akan turun di sini. Siapa yang merencanakan Muhammad? Allah. Coba tunjukkan. Tunjukkan gimana maksudnya? Tunjukkan datanya kalau memang Muhammad itu direncanakan sama Allah. Loh, ada oke. Sok mangga ditunjukkan. Ada, semua ada. Anda pun sudah direncanakan gitu loh. Cuman Anda nggak mau, jadi
Surah berapa? Surah berapa? Tunjukkan. Ada. Ya ada itu tunjukkan, Pak. Sampein tunjukkan. Ya. Kasihan kalian ini. Tuhan, Tuhan tolong selamatkan orang-orang seperti ini ya Tuhan. Dari kebodohannya. Saya itu berharap kalian itu diselamatkan Tuhan ya. Dari pola pikir kalian ini. Roh Kuduslah yang membuat kalian ini mengerti sebenarnya ini. Benaran. Saya itu kasihan teman. Jiwa sebenarnya ini. Tapi mereka terperangkap dalam sebuah kesenjangan kebodohan itu yang membuat mereka susah untuk mengerti. Kasihan nih jiwa ini teman. Hanya membuat mereka untuk mengerti ini agak susah. Itu kuasa Roh Kudus. Kita ini hanya alatnya Tuhan saja nih. Surah berapa? Al-Fat ayat 29. Al-Imran ayat 54. Kita satu-satu dulu. Al-Imran. Ya, Al-Imran ayat 54. 54. Kita lihat surah Al-Imran ayat 54. Nah, mereka orang-orang kafir membuat tipu daya Allah pun Loh, kok itu toh? Dia kasih tunjuk Allah pembalas tipu daya di sini, teman. Pak, saya kaget loh, kok Allah bisa membalas tipu daya, Pak? Ya jelas bisa. Ya bisa ya. Karena orang-orang mereka menipu orang. Maka ditipu daya sama Allah, Pak, gitu loh. Kok terbuka ini, Pak? Coba, mungkin Pak. Al-Hijr ayat 6, Pak. Mungkin. Aku kasih bantuan. Al-Hijr ayat 6 mungkin, Pak. Coba, mungkin ini surah Gak ada. Al-Imran gak ada sesuai pertanyaan saya. Muhammad sudah ada sebelum itu adalah utusan Allah dan orang. Saya tanya, Muhammad itu sudah ada sebelum dunia ada. Itu mungkin mungkin Al-Hijr ayat 6, Pak. Mungkin, Pak. Apa? Coba Bapak buka Al-Hijr ayat 6, Pak. Mungkin, Pak. Coba Al-Hijr ayat 6, Pak. Coba baca, Pak. Siapa tahu itu, Pak. Saya kasih bantuan itu, Pak. Al-Hijr ayat 6, Pak. Enggak, itu aja yang dibaca ini aja. Coba Bapak baca dulu Al-Hijr ayat 6. Mungkin itu, Pak. Coba ketik di Google Al-Hijr ayat 6, Pak. Yang ini loh, Pak. Coba dibaca dulu loh, Pak. Ini loh. Pak, Pak kok kabur, Pak? Pak, jangan kabur, Pak. Pak ini, Pak. Belum dibaca. Wahai engkau diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang Pak, sini dulu, Pak. Aduh, tidak ada tempat main-mainan saya, Pak. Oke, sini, Pak. Sini, Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Gimana? Buka kameranya, jangan dulu, Pak. Pertanyaan saya, tunjukkan Muhammad itu sudah eksis sebelum dunia ada. Surat Al-Fat ayat 29 menyatakan Muhammad sebagai utusan Allah. Surat Al-Imran ayat 84. Pak, saya lagi nggak bahas utusan itu, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Yang saya tanya, Yesus yang Bapak bacakan tadi di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nih, Pak. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus adalah utusan. Oke, saya sepakat. Ya, saya sepakat. Ya, sekarang, Pak, perhatikan baik-baik. Di ayat yang kelima, perhatikan, dengar baik-baik, Pak. Ya. Lihat ini, dengar baik-baik. Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, Pak. Ya itu memang utusan gitu loh, titik statusnya utusan. Iya, tetapi keterangannya adalah sudah ada sebelum dunia ada. Ya kan udah direncanakan jadi utusan. Bukan, Pak. Pertanyaan saya, apakah Muhammad juga dikatakan sebagai utusan sebelum dunia ada? Itu adalah utusan adalah Bapa satu. Saya tanya, apakah Muhammad juga dikatakan sebagai utusan sebelum dunia ada? Ya udah ada. Coba mana? Coba sama nggak sama seperti Yesus? Coba tanya. Yo enak loh. Itu kan seumpamanya. Saya minta datanya, Pak. Kalau Muhammad itu sudah ada sebelum dunia ada, Pak. Tanya di Al-Quran, Pak. Dia adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada.
Al-Fat sudah menyatakan. Oke, coba. Surah Al-Fat berapa, Pak? Satu. Ayat 29 coba. Surah Al-Fat ayat 29. Kita buka baca sama-sama, Pak. Nih. Surah Al-Fat, Pak. Ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang Oke, ini utusan kan? Sudah tertulis di situ. Saya tanya, Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Yesus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, Muhammad ini adalah utusan Allah, sudah ada sebelum dunia ada atau pada usia 40 tahun aja? Sudah ada. Coba, kalau sudah ada, coba tunjukkan datanya. Sama seperti Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada. Ayat Al-Quran itu enggak terus detail kayak punyaanmu itu, enggak. Harus orang-orang yang tertentu bisa menerjemahkan. Dan tidak Pak, yang saya tanya, Pak, Muhammad ini sudah ada sebelum dunia ada enggak? Sudah ada, Al-Quran sudah ditulis. Mana secara eksplisitnya sama seperti Alkitab? Lah ini Al-Quran kan sudah di sebelumnya bumi sebelum turun ke bumi, Al-Quran sudah direncanakan ada. Makanya Muhammad sudah ditulis. Kata siapa, Pak, Al-Quran direncanakan ada, Pak? Ya ada. Enggak ada yang kata siapa? Kata siapa, Pak? Kata siapa? Kata Allah. Ya, Allah yang mana, Pak? Islam baru ada di abad satu-satunya Allah yang benar. Islam itu baru muncul di abad ke-7, Pak. Loh, iya, tapi menurut silsilah dari nabi-nabi zaman dulu. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya, Pak. Silsilah dari nabi Oke, sekarang saya tanya, Pak. Tunjukkan data nabi yang berasal dari Islam, silsilah nabi yang berasal dari Islam, yang dari Islam lah. Nabi-nabi terdahulu yang sampai ke Ismail itu dari keturunan Ishak atau Ismail? Nabi Ibrahim ya. Ibrahim itu memperanakan siapa? Loh, Ibrahim dari pertama kali diturun ke Nabi Adam. Dari Adam. Coba Farhan. Ditanya apa, jawab apa, loncat-loncat ke on. Udah ku jelas 1,2 teman-teman, ini akun baru Bang RK, bantu. Coba Farhan di typing lagi.